Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, di minggu kedua bulan Februari ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita masih ada di rumah kita masing-masing, mungkin kita masih ada di jalan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Biarlah melalui ibadah kita pada saat ini, kita semakin dekat kepadanya. Kita percaya perlindungannya, penyertaannya bagi kita sempurna. Mari sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami masih sehat sampai saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ya Tuhan pada saat ini mau beribadah. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami pada saat ini nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami siap ya Tuhan untuk ibadah pada saat ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hanya dekat pada-Mu saja Tuhan, hati kami tenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku
Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami tahu ya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah lepas daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus yang baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau besar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemenangan demi kemenangan yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, berjalan bersama-Mu kami pasti memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Biarlah sukacita Tuhan selalu ada bagi kita semua, sebab Dia memberikan sukacitanya. Hendaklah kita memuji dan menyembah Dia. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selalu
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada saat ini terus menjadi kekuatan kami, terus menjadi penuntun langkah kami ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Benarlah pujian kami yang berkata bahwa Tuhan menjadi pembela kami. Ketika iblis akan mengintimidasi kami, kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Engkau pembela yang sejati bagi kami. Ini kami umat-umat-Mu di tengah-tengah pandemi masih diberi waktu untuk mendengar firman. Biarlah waktu-waktu yang singkat ini menjadi waktu yang berharga. Waktu-waktu yang singkat ini menjadi waktu yang bernilai bagi kami. Supaya kami bisa mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang berkenan, dengan hal-hal yang memuliakan Engkau, dengan hal-hal yang menyenangkan Engkau. Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya kami siap mendengarnya. Singkapkan rahasia firman-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus dan hikmat Tuhan kami diberikan pengertian. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Saat sekarang kita sedang ibadah online, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita terlindungi dari COVID-19. Belum lama kita merayakan Imlek, maka saya sampaikan sekali lagi gongsi pacoy buat saudara-saudara kita yang merayakannya. Kiranya tali persaudaraan kita semakin akrab, semakin baik satu dengan lain, hubungan orang tua dengan anak semakin baik, hubungan keluarga pun semakin baik. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang di rumah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Surat Paulus Kolose pasal 3 ayat 14 yang berkata demikian,
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dan di atas semuanya itu, artinya Paulus menekankan titik pentingnya sebuah kasih di dalam kehidupan orang-orang percaya yang bertujuan mempersatukan dan menyempurnakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini, pada minggu kedua di bulan Februari, saya mau bicara tentang kasih sebagai perekat dalam keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah Bapak Ibu Saudara bertemunya dua pribadi yang berbeda jenis kelamin. Satu pria dan satu wanita diberkati, diikat dalam pernikahan, itu keluarga. Lalu Bapak Ibu Saudara mereka diberkati Tuhan, punya anak, itu pun disebut keluarga. Nah, ingat bahwa keluarga kita atau keluarga itu bukanlah kumpulan dari orang-orang yang sempurna, bukanlah kumpulan dari orang-orang yang tak bercacat celah, bukanlah kumpulan dari orang-orang yang semuanya sudah baik, tidak. Keluarga itu justru terdiri dari dua pribadi yang berbeda. Ketika terjadi sebuah perbedaan saja itu sudah menjadi sebuah masalah. Nah, bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan berkeluarga? Bapak Ibu Saudara, izinkan saya hari ini menyampaikan satu buah tema, kasih sebagai perekat dalam keluarga. Bukan tidak ada perbedaan, bukan tidak ada perselisihan, bukan tidak ada ketidakcocokan. Semuanya bisa terjadi. Tetapi apa yang membuat kita bisa utuh, apa yang membuat kita bisa bertahan, apa yang membuat kita bisa saling menerima, apa yang membuat kita tetap menjalankan keluarga dengan baik? Tidak, bukan, adalah kasih Tuhan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan kasih Tuhan sebagai perekat dalam keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kasih dapat menyatukan perbedaan. Memang ketika dua pribadi yang pria dan wanita dipersatukan dalam pernikahan, itu tentu ada perbedaan. Perbedaan yang paling tidak bisa disangkal dan tidak bisa disembunyikan adalah perbedaan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Walaupun Bapak Ibu Saudara sempat tren pernikahan sejenis, kita tidak membahas dan tidak melakukan itu. Tapi yang saya maksud keluarga tadi adalah perbedaan antara pria dan wanita. Kalau pria itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ototnya gitu lah, otot di tangannya, wah kekar. Kalau wanita enggak punya otot seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan jenis kelamin itu. Belum lagi perbedaan-perbedaan yang lain yang mengikuti, yang mungkin satu anak orang kaya, satu anak orang belum kaya. Kalau dibilang miskin enggak enak, belum kaya saudara-saudara. Yang satu berpendidikan tinggi, yang satu berpendidikan belum tinggi pendidikannya. Semuanya bisa memberikan pengaruh-pengaruh. Selama masih baru-baru dalam sebuah ikatan pernikahan, sepertinya semua berjalan dengan baik. Segala sesuatu mungkin kesalahan-kesalahan kecil dilupakan, kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja diabaikan, sepertinya tidak ada persoalan. Tetapi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, seperti keadaan sekarang muncullah namanya COVID-19, mulai menimbulkan sebuah masalah. Bapak Ibu Saudara, saya begitu kaget ketika membaca sebuah berita, banyak kali orang mendaftarkan untuk bercerai, banyak kali orang mendaftarkan untuk berpisah. Apa penyebabnya? Saya baca rata-rata penyebabnya, faktornya adalah ekonomi, di mana mungkin para suami ada yang sudah mulai kehilangan pekerjaan. Bagus kalau kita masih kehilangan, maksudnya kurang penghasilan seperti biasa. Biasa mungkin kita dapat sekian, tapi karena dipotong kurang jadi sekian, itu masih jauh lebih baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, faktor ekonomi ternyata bisa menggoncang keluarga. Faktor ekonomi bisa membuat masalah yang besar. Faktor ekonomi bisa membuat keluarga berpisah. Karena faktor ekonomi, banyak hal yang diciptakan memberikan pengaruh-pengaruh
terhadap kerusakan keluarga. Apa yang bisa merekat? Apa yang bisa menyatukan perbedaan kita? Hanya kasih yang ada di hatimu dan ada di hati pasangan. Bapak Ibu Saudara, perbedaan itu bisa terjadi, bisa diterima kalau dalam diri kita masing-masing ada kasih Kristus. Satu kali saya bertemu dengan seorang wanita, tinggi postur badannya itu 70 cm. Kita bisa bayangkan seorang wanita 70 cm. Padahal wanita yang paling diidamankan orang itu kan tinggi, putih, rambutnya panjang, langsing, saudara-saudara. Itu yang diidamankan banyak lelaki. Tetapi pada kali ini saya bertemu dengan seorang wanita yang tinggi badannya 70 cm. Satu kali dalam pembicaraan percakapan saya dengan ibu itu, dengan seorang wanita itu saya tanya, sorry, menikah, sudah berkeluarga? Oh sudah, saya sudah menikah Pak. Saya sudah menikah Pak Pendeta, sebentar ya, sebentar. Saudara-saudara, dia panggil suaminya. Waktu dia panggil suaminya, muncullah seorang laki-laki yang tingginya 170 cm. Dan kami sudah punya anak, katanya. Wah, punya anak. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena kasih, mungkin mereka nggak bisa bersatu. Bagaimana perasaannya? Mungkin bukan lagi cuma secara pribadi melihat seperti itu. Mungkin dari sindiran orang, dari ejekan orang, dari olokan-olokan orang lain. Mungkin bukan itu cuma itu saja. Tapi keluarga bisa punya ambil andil. Keluarga bisa menentang. Keluarga bisa melarang. Keluarga bisa tidak setuju pernikahan mereka. No! Tapi mereka tetap menikah. Yang membuat mereka bisa menikah adalah kasih yang ada di hati mereka masing-masing. 70 cm dengan berbanding 170. Selisihnya tinggi banget, 1 meter. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka bisa menikah. Apa yang mempersatukan pernikahan mereka? Adalah kasih yang ada pada hati mereka. Keluarga Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah bahwa tidak semua anggota keluarga itu orang-orang yang sempurna. Pasti ada orang-orang yang punya masalah dalam dirinya. Tetapi mereka diikat, dipersatukan dalam satu pernikahan. Maka Bapak Ibu Saudara satu kali nanti akan bisa timbul masalah-masalah. Belum lagi perbedaan karakter. Sudah beda bentuk badan, beda status sosial, beda tingkat pendidikan, beda ekonomi, beda latar belakang budaya, beda keturunan ningrat atau bukan. Banyak sekali yang menyebabkan, yang bisa menjadi alasan-alasan untuk terjadinya sebuah kerusakan, sebuah kehancuran dalam keluarga. Ingat, perbedaan itu pasti ada. Tetapi bagaimana perbedaan itu bisa tetap bersatu? Hanya kasih Tuhan yang bisa mengikat kita selama-lamanya. Paulus menekankan titik penting. Dia bilang begini, di atas semuanya itu. Di atas pada ayat-ayat yang sebelum ayat 14, ayat 13, ayat 12, ayat 11, ayat sampai ayat ketiga. Di situ ditulis judulnya manusia baru. Di atas semua itu, di atas yang sudah dilepaskan. Di atas manusia yang lama. Di atas segala sesuatu yang buruk yang sudah dibuang. Ya, Paulus perlu tekankan betapa pentingnya sebuah kasih. Maka dia bilang di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kalaupun kita bisa bersatu hari ini, bukan karena kita hebat, tapi karena ada satu peran penting dari sebuah kasih yang tumbuh di dalam keluarga. Itu sebabnya kasih nggak boleh pudar dalam kehidupan kita. Kalau sempat kasih pudar, maka kasih kita tawar.
Kasih jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang kejam dan sadis. Keadilan tanpa kasih, saudara-saudara, itu sadis, kejam. Tapi kasih tanpa keadilan itu bagaikan orang yang tidak mendidik. Apa saja dilakukan, apa saja dilakukan. Tapi hari ini kita mari mau belajar. Perbedaan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ayo, supaya kita bisa saling menerima. Kekurangan, kelemahan orang kita bisa saling menerima. Perbedaan itu pasti terjadi. Makanan kesukaan itu berbeda. Itu kan bisa jadi konflik. Kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter yang selama ini sudah dibangun dari kecil dalam keluarga. Yang satu keluarga disiplin, yang satu keluarganya berantakan. Ketemu itu bos saudara-saudara pasti ada keributan. Yang disiplin lihat yang berantakan, ya ampun. You habis mandi taruh anduk di mana, ya ampun. Itu lampu di kamar mandi nggak dimatiin, ya ampun. Itu sendal basah-basah kok taruh di depan pintu kamar, ya ampun. Itu orang disiplin lihat orang yang berantakan. Orang berantakan lihat orang disiplin, ya ampun. You kayaknya perfect banget. You kayaknya harus seperti ini. You harusnya kayaknya sempurna banget. Melihatnya juga masalah. Karena dua hal yang berbeda. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika perbedaan itu dibuat menjadi sesuatu penyebab, maka konflik akan muncul dan permasalahan dalam keluarga akan terjadi. Satu kali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kedatangan seseorang yang bercerita bagaimana kehidupan yang sudah rusak. Saya bilang, apa yang menyebabkan semuanya rusak? Adalah faktor pengaruh pergaulan. Saudara-saudara, bukankah Alkitab sudah mengingatkan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik? Tadinya saya, Pak, laki-laki yang baik, laki-laki yang perhatian terhadap keluarga, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang memberi waktu buat keluarga. Satu kali saya bergaul, berteman. Awalnya sebuah pergaulan iseng-iseng. Sampai akhirnya saya mulai berubah. Perlahan saya mulai berubah. Tadinya saya laki-laki yang baik, perlahan mulai berubah menjadi laki-laki yang mulai kurang baik. Tadi saya perhatian kepada keluarga, mulai saya suka lupa pada perhatian keluarga. Tadinya saya istilahnya Mr. Tenggo, pulang jam 6 sampai rumah Tenggo gitu. Tapi sekarang saya sudah mulai berubah, selalu buat alasan, terus saya buat. Sampai akhirnya saya keperangkap ke sebuah jurang. Satu hal yang mengikat saya dan saya sulit lepas dari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dia sadar, semuanya sudah terlambat. Namun dia yakin. Keluarga yang sudah meninggalkan, anak yang sudah pergi meninggalkan dia yakin. Dia punya prinsip, tidak ada hati yang keras yang tidak bisa disentuh kasih. Kasih bisa menyentuh hati yang keras seperti apapun menjadi lembut.
Perbedaan-perbedaan yang semakin runcing, akhirnya terbukalah jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya terjadi. Memang dalam konflik ya kita kalau lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu sisi si wanita yang bisa terima, ada satu sisi si pria yang bisa terima. Kita nggak boleh bilang wanita yang lebih banyak terima daripada pria yang lebih banyak terima. Enggak. Kita bisa bilang satu sisi ada wanita yang bisa terima, satu sisi ada pria yang bisa terima. Sampai akhirnya mereka Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada jalan-jalan Tuhan. Selama-lamanya orang berpisah, satu kali ada benih-benih tumbuh dalamnya. Ada kenangan-kenangan yang manis, yang mengingatkan dan menyadarkan. Maka Bapak Ibu Saudara, selama kita berkeluarga, selama kita menikah, coba ciptakan sesuatu kenangan yang manis, yang sulit untuk dilupakan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita lakukan supaya kenangan itu bisa hidup kembali dan mengingatkan kita. Hubungan suami istri ini sampai akhirnya ketemu. Meskipun melalui berbagai perjuangan, melalui berbagai upaya dan usaha, sampai akhirnya tumbuhlah rasa kasih yang berawal dari kasihan. Kasihan lama-lama tumbuhlah rasa kasih. Dan pasangan itu kembali menjadi pulih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bertahun-tahun waktu itu terjadi. Tapi tidak ada yang bisa memulihkannya. Namun kasih yang ada pada hati kita. Secara perlahan bangkit, secara perlahan hidup, secara perlahan menggerakkan, secara perlahan mulai mempengaruhi, secara perlahan mulai menguasai hidup kita, secara perlahan mulai menguasai seluruh kehidupan kita. Hati pikiran kita dikuasain kasih. Sehingga kita bisa disadarkan kembali. Hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Hanya dapat dengan kasih yang ada pada kita. Itu sebabnya kasih tak boleh kendur. Kasih tidak boleh pura-pura. Kasih tidak boleh tidak tulus. Kasih itu harus murni. Sebab kasih itu bersumber dari Allah yang mempersatukan perbedaan. Bagi orang Kristen tidak ada kata perceraian. Walaupun tingkat pendaftaran perceraian sekarang tinggi. Semoga di sana tidak ada. Tidak diperbolehkan kita dengan alasan. Kelaparan tidak boleh. Kemiskinan pun tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun bentuk masalah yang terjadi dalam konflik yang terjadi dalam keluarga, bisa terselesaikan. Perbedaan pasti ada. Tetapi yang bisa menyatukan dan mengikat perbedaan itu hanya kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasih bisa menerima perbedaan, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kasih bisa mempertahankan. Kalau namanya disebut mempertahankan Bapak Ibu Saudara, tidak selalu dalam keluarga itu baik dan kasih itu bisa menerima apa adanya keluarga, bukan ada apanya. Kekurangan-kekurangan pasti terjadi. Konflik-konflik pasti ada, perbedaan-perbedaan pasti ada. Saya menangani 2 anak saya aja berbeda caranya. Anak yang satu laki-laki, anak yang satu perempuan. Tentu cara menanganinya berbeda. Ada yang diajak ngomong bisa interaksi, ada yang diajak ngomong ya kadang-kadang jawabnya seenaknya saja. Tapi sikap kita bisa belajar menerima orang itu apa adanya. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau masa pandemik ini kita terdampak, ekonomi menggoncang keluarga, memberikan pengaruh dan menyebabkan sesuatu yang bisa berpengaruh, hubungan kita bisa tidak baik, bisa tidak harmonis, hubungan kita bisa terganggu, hubungan orang tua dengan anak terganggu, hubungan suami dan istri terganggu. Ya,
Tapi hari ini kita belajar untuk bisa menerima apa adanya. Adanya keluarga kita bagaimana seperti itu. Satu kali saya ada pelayanan retreat encounter. Saya melihat ada salah satu peserta yang begitu histeris, kencang sekali. Lalu saya berdoa buat orang itu. Sebelum saya berdoa, dalam histerisnya, saya berbisik dan berkata, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Dia menyebut ada 3 hal yang menyebabkan dia seperti itu. Yang pertama, dia tidak mau menerima bahwa dia bertubuh pendek. Karena bagi dia seorang wanita itu harus bertubuh tinggi, langsing, putih, rambutnya panjang. Dan kelihatan cantik. Ternyata di mata orang ini yang ikut retreat encounter ini, orang berbadan pendek itu bagi dia itu sebuah masalah. Yang kedua yang menjadi persoalan adalah dia nggak terima kulitnya hitam. Kembali lagi kalau tubuhnya pendek itu faktor genetik keturunan orang tua. Kalau kulitnya hitam tentu faktor genetik juga dari orang tua. Nggak mungkin dia kulitnya putih bapak mamanya hitam. Atau mama bapaknya putih kulitnya hitam, itu nggak mungkin. Itu perlu dipertanyakan dari mana keturunannya. Lalu saudara-saudara dia tidak mengaku dan dia tidak menghargai apa yang dia dapat, dia komplain. Dia bilang yang ketiga. Dia bilang yang ketiga. Dia tidak terima sebagai wanita berambut keriting. Ya. Sebenarnya 2 dari apakah alasan dia bisa dibantu, bisa diselesaikan. Tapi kalau faktor genetik secara tinggi badan kan susah. Kalau mungkin kulitnya hitam, bisa saja mungkin. Bisa rajin-rajin lulur, bisa rajin-rajin melakukan ke salon bisa saja. Atau kalau rambutnya keriting kan bisa diluruskan. Tidak usah seperti menolak dirinya, enggak mengasihi dirinya, mengkomplain, menyalahkan orang tua. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia makan, saya datangin. Saya bilang begini, kamu punya pulsa enggak? Punya. Bisa enggak telepon orang tua kamu sekarang? Oh bisa. Tapi aku makan dulu. Boleh enggak makannya di stop dulu? Kita telepon dulu orang tua. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia keluarkan handphonenya, dia hubungin. Waktu belum tersambung, saya percaya masih nada dering, nada panggil kepada orang tuanya. Dia sudah menangis, meneteskan air mata. Lalu dia bilang begini, Papa, Bapak apa kabar? Mama apa kabar? Ternyata mereka sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi. Apa yang menyebabkan dan mendorong kamu tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua? Apa karena ada sesuatu? Bukan. Karena 3 hal yang tadi dia sebutkan menjadi penyebab dia tidak bisa menerima apa adanya keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kasih bisa mempertahankan. Kasih bisa menyadarkan. Kasih bisa mengingatkan kembali kita. Maka sejak itu dan sampai kami pulang retreat encounter, dia merasakan sebuah kelegaan. Maka bagi Bapak Ibu Saudara, ya mungkin perlu direnungkan juga persoalan anak ini. Maka kalau mau nikah kita harus minimal punya standar lah. Standarnya apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin tingginya, warna kulitnya, jenis rambutnya, bentuk rambutnya, perlu kita gitu. Supaya nggak ada manusia yang kedua seperti orang ini. Ya. Kasih bisa mempertahankan apabila kasih saling menghormati dan menghargai.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara masa-masa pandemik ini sebagian besar mungkin lebih banyak lagi atau lebih banyak lagi orang yang menderita kekurangan. Baik kekurangan karena pemotongan penghasilan, baik kekurangan karena perdagangan sepi, baik kekurangan karena mata pencarian hilang sampai di PHK. Tapi apapun dia, kalau itu suamimu, engkau sebagai istri harus beri hormat. Hormat bukan karena sesuatu, karena situasi seperti ini mengakibatkan semua penghasilan dan berkat yang dia bawa berkurang. Kita tetap hormat. Kalau dulu dia bekerja dengan normal, dengan penghasilan yang baik, dia pulang, disiapin makanan, disiapin minuman, disapa, disiapin segala sesuatunya. Lakukan dengan hal yang sama ketika dia mengalami penurunan pendapatan. Itu buat situasi segini. Tapi kalau buat suami yang malas perlu ditegur. Dikasih tahu. Hormati, sama. Kita juga belajar menghormati pasangan kita, menghormati anak-anak kita, menghargai mereka. Ya. Saya belajar Bapak Ibu Saudara, saya pun punya anak masih kecil, belum terlalu besar, baru SMA paling besar, SMP kelas 3, nomor 2. Ketika ada sebuah masalah yang dihadapin, saya belajar pendekatan, tidak marah. Saya suka bilang sama istri, jangan marah sama anak, jangan dipukul, dikasih aja pendekatan. Supaya mereka menyadari, supaya mereka dihargain, mereka merasa dihargain. Betul, ada kalanya orang produktif, tapi ada kalanya orang tidak bisa produktif. Bagaimana saudara-saudara untuk mempertahankan keluarga? Jangan sampai kita punya keluarga, ada uang abang sayang, enggak ada uang abang ditendang. Itu mengerikan sekali. Tapi mari pertahankan terus kasih yang ada pada kita. Hanya kasih yang bisa mempertahankan. Kalau dunia dalam lirik-lirik lagunya, ada orang yang bisa tidur beralaskan koran, makan sepiring berdua, itu cuma karya, gubahan lagu. Tapi memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Sesulit apakah, sesusah apakah, semiskin apakah, kita tetap bersama. Apa yang membuat kita tetap bersama, apa yang membuat kita tetap bersatu, dan apa yang mempertahankan kita dalam keadaan seperti itu? Hanya kasih Kristus saja. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Kasih itu menutupin kekurangan dan kelemahan. Engkau orang yang baik. Kelemahan suami adalah kelemahanmu. Jikalau engkau sadar engkau orang yang baik, kelemahan istri adalah kelemahanmu. Maka jangan pernah buka aib itu pada orang. Pada siapapun. Karena ketika engkau bercerita kelemahan orang lain, kelemahan pasanganmu, kelemahan anakmu, kelemahan orang tuamu, engkau sedang bercerita kelemahanmu sendiri. Biar kita simpan bersama. Biar kita bawa menjadi pergumulan bersama. Biar kita hadapin bersama. Yang terpenting semuanya itu. Tumbuhkan kasih Kristus di dalam hidup. Kasihlah yang mampu menutupin, kasihlah yang mampu bisa menerima, kasihlah yang mampu bisa menerima perbedaan, kasihlah yang bisa menerima apa adanya keluar. Hanya kasih yang bisa melakukannya itu. Bapak Ibu, baru beberapa hari kita merayakan Imlek. Mungkin ini sebagai momen yang baik bagi kita. Ya kan kalau kita ingat Imlek, ingat angpau gitu, ingat Imlek, ingat kue keranjang. Jadi kan ini sebagai momen yang baik. Mungkin kau bisa telepon orang tuamu, mungkin kau bisa silaturahmi, bagaimana caranya lah. Tapi jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Okay? Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita bentuk, apa yang sudah kita lakukan, bisa dipertahankan sampai selama-lamanya. Dengan demikian kasih terbukti sudah dapat mempertahankan keutuhan keluarga, mempertahankan
kehidupan bersama meskipun dalam kekurangan. Mempertahankan saudara-saudara, mempertahankan keutuhan keluarga. Sementara meskipun ada kekurangan di sana sini dalam keluarga, kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kiranya apa yang kita dengar bersama-sama, apa yang kita lihat melalui khotbah pada hari ini, saya mau katakan, jadikan kasih sebagai perekat dalam keluarga. Engkau dekat bukan karena uang, engkau dekat bukan karena cantik dan ganteng, tapi karena engkau mengasihi. Walaupun engkau sekarang sudah dalam kekurangan, tapi kasih tetap harus bertumbuh. Kasih tetap harus berperanan, kasih tetap harus menjadi pengikat kita. Jangan ikat segala sesuatu di luar daripada kasih. Engkau melihat dia karena cantik, cantik itu suatu kali ada batasnya. Semua orang nanti yang cantik yang sudah mulai tua akan turun dan keriput tidak lagi cantik. Engkau jahit pakai benang pun terserah, tapi suatu hari benang yang engkau pakai pun akan turun juga. Engkau melihat seorang yang mengikatnya menjadi dasarnya kegantengan. Suatu hari orang ganteng pun tidak akan pernah ganteng lagi. Jangan kau dekat sama anakmu karena anakmu kaya. Satu kali dia tidak kaya, mungkin kau tidak akan dekat. Tapi apapun semua faktor yang ada di dalam itu, lakukanlah dengan kasih. Bangun hubungan dengan kasih. Bersatu dalam keluarga dengan kasih. Bangun hubungan dengan anak-anak dengan kasih. Menghormati orang tua dengan kasih dan bukan dengan yang lain. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hanya kasih yang bisa menyatukan perbedaan kita. Perbedaan karakter, perbedaan sifat, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, dan perbedaan-perbedaan yang menyebabkan kita mengalami persoalan serius, kasihlah yang bisa memulihkannya. Dan yang terakhir, hanya dengan kasih kita bisa mempertahankan. Terima orang apa adanya. Wanita 70 cm diterima oleh suaminya yang 170 cm dengan apa adanya. Tidak malu, tidak mempersoalkan. Masih banyak kisah-kisah inspirasi yang memberikan contoh bahwa orang bisa menerima keluarga apa adanya. Kalau suatu hari anakmu nanti mengalami sebuah masalah, terima dia. Jangan marah, jangan merancang sebuah sesuatu yang jahat kepada dia. Tapi lakukan sesuatu yang baik. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Dan pada akhirnya, ingatlah, hanya kasih yang bisa mempertahankan. Karena kasih bisa menutupi kekurangan dan kelemahan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kami berterima kasih padamu buat hari ini. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kasih. Kasih itu sebagai perekat. Yang pertama, kasih menjadi perekat itu bagi kami supaya apa? Supaya kami tetap bersama. Supaya kami bisa bertahan dalam hidup ini. Supaya kami bisa bersama-sama bergandengan tangan. Dalam kekurangan, dalam kemiskinan, tidak menjadi alasan bagi kami untuk jauh dan berpisah. Tapi apapun keadaannya, kami tetap bersama. Terima kasih. Yang kedua, kasih mempertahankan. Kalau sekarang mungkin kami ada di masa-masa yang sulit, tidak menjadi dasar bagi kami untuk jauh. Kami tetap bisa menerima keadaan ini, mensyukurinya, supaya kami dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua kami yang mendengar. Kau berkati jemaat-Mu. Kau berkati kami yang melayani semua. Terima kasih. Keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris, Tuhan berkati. Supaya tetap bersatu. Supaya tetap terpelihara. Terima kasih. Berkati kami. Kasih karunia-Mu. Lewat pujian kami berkata kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Inilah pernyataan kami. Inilah ungkapan hati kami kepadamu. Tuhan, terima kasih. Pasti murah hati, kasih
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batas, kasih-Mu, kasih-Mu tulus tiada batasnya, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Sebuah pepatah mengingatkan kami, ada asam yang tumbuh di gunung, ada garam yang diambil dari dasar lautan. Ketika keduanya bertemu di dalam kuali, memberikan cipta rasa yang menyenangkan. Meskipun kami berbeda, tapi kami bisa saling menyenangkan satu dengan yang lain. Meskipun kami dalam kekurangan, namun kami bisa bertahan sampai akhir kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Seluruh keluarga besar GBI Bethlehem dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perhatian Tuhan, dalam pengembalaan Tuhan. Orang-orang yang bekerja diberkati, orang-orang dagang diberkati, orang-orang punya usaha bisnis diberkati. Semua apapun dalam punya kami percaya Tuhan pelihara. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami tahu Engkau gembala kami yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami. Jadilah kota benteng perlindungan kami. Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri semangat dan pengharapan, supaya kami tetap melakukannya bersama dengan Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati. Tuhan pulihkan kami, supaya segala sesuatunya kami percaya. Kasih dan anugerah Tuhan berkelimpahan bersama dengan kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan turun atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari virus corona. Pulihkan bangsa kami ekonominya supaya makin hari makin baik. Pulihkan keadaan bangsa kami, daerah yang mengalami musibah Tuhan pulihkan. Daerah-daerah konflik Tuhan pulihkan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Aku berdoa menyerahkan seluruh menteri ke dalam tangan, semua pejabat negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden aku menyerahkan dalam tangan-Mu. Gugus COVID depan, COVID-19 Tuhan berkati, tim medis Tuhan berkati, keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Apapun yang diperlukan pasien-pasien corona Tuhan berkati. Segala sesuatunya karena kasih. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih. Bahkan dunia Tuhan pulihkan dari wabah virus corona. Pada akhirnya Tuhan, kami tetap berserah dan berseru kepadamu. Para saleh-saleh Tuhan yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda penyerahan kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat itu. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Gongsi Pacai. Kuasamu membebaskanku, tebus hidup